Orang beriman harus membuka diri kepada Yesus, baik dengan pengajarannya maupun dengan pribadinya. Yesus bukan hanya tokoh zaman dulu, melainkan tokoh yang selalu hidup dan bisa kita hubungi hingga sekarang. Kristus memperkenalkan diri melalui gereja yang ada di sekitar kita, yaitu umat beriman di lingkungan kita. Untuk mengenal Yesus, kita harus berhubungan dengan orang-orang beriman di sekitar kita. Karena menjadi umat Katolik tidak bisa sendirian. Pewartaan Gereja Katolik bersumber pada Kitab Suci. Kitab Suci merupakan sabda Tuhan yang ditulis berdasarkan pengalaman umat beriman. Mereka merasakan bahwa Tuhan itu ada, hadir, dan berkarya dalam hidup mereka. Kitab Suci Perjanjian Lama merupakan pengalaman kehadiran dan karya Allah bagi umat Israel. Allah mencipta, memelihara, menyelamatkan, dan bersabda kepada para nabi melalui peristiwa sehari-hari. Panggilan Abraham dan Musa merupakan peran Allah dalam mendidik bangsa Israel menantikan juru selamat untuk kabar gembira keselamatan atau Injil. Kitab Suci Perjanjian Baru merupakan puncak karya Allah melalui putranya yaitu Yesus Kristus. Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 2. Yesus adalah sabda yang menjadi manusia. Yesus menyampaikan isi hati dan sabda Allah serta melaksanakan karya keselamatan. Perkataan, perbuatan, mujizat, wafat dan kebangkitannya serta Roh Kudus menunjukkan bahwa Allah selalu hadir menyelamatkan kita, membangkitkan kita untuk hidup yang kekal. Setelah peristiwa wafat dan kebangkitan Yesus, para murid melakukan pewartaan melalui tradisi lisan. Berangsur-angsur dengan ilham Roh Kudus, para murid Yesus dan pengikut Kristus membuat catatan yang terkumpul sebagai kitab suci Perjanjian Baru. Kitab suci diimani sebagai sabda Allah karena diilhami oleh Roh Kudus. Kitab suci Perjanjian Baru mencatat kehidupan Yesus tentang perkataan dan perbuatannya. Untuk mengenal pribadi Yesus, maka diperlukan aktivitas membaca kitab suci. Melalui kitab suci, Allah mewahyukan diri dalam diri Yesus Kristus. Dalam diri Yesus, kita bisa melihat kebaikan Allah dalam karya penyelamatan manusia. Kitab Suci Perjanjian Lama ada 45 kitab dan Kitab Suci Perjanjian Baru ada 27 kitab. Kitab Suci Perjanjian Lama terdiri dari kitab sejarah, yaitu kitab-kitab Taurat, kitab-kitab kebijaksanaan antara lain Mazmur, kitab para nabi antara lain Yesaya dan Yeremia. Kisah Perjanjian Baru terdiri dari Injil Matius, Injil Markus, Lukas, dan Yohanes, Kisah para Rasul, surat-surat para Rasul, dan Kitab Wahyu. Kitab suci tertulis dalam bentuk wejangan berupa kisah, cerita, perumpamaan, atau renungan, maka isi kitab suci memerlukan penafsiran dan penjelasan agar penerapannya tepat sesuai dengan perkembangan zaman. Kitab suci harus dibaca dengan iman dalam kepasrahan pada bimbingan Roh Kudus agar kita bisa mengimani kebenaran yang diwahyukan. Kitab suci diwartakan oleh gereja. Gerejalah yang memiliki kuasa mengajar dan kita perlu mendengarkan agar karena bimbingan Roh Kudus, pesan kitab suci akan terus hidup dan terpelihara. Semoga pesan kitab suci akan menjadi sarana keselamatan bagi semua manusia dan dunia. Tuhan Yesus memberkati.